Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Nah, sebelumnya ibu mau mengabsen dulu. Nah, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, baiklah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Nah, ibu rasa anak-anak ibu sudah tahu semuanya apa itu hari akhir. Nah, untuk pengertian hari akhir itu sendiri dijelaskan dalam Al-Quran bahwa hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, di sana juga disebutkan bahwa hari akhir itu hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya, dari mulai makhluk hidup dan seisi dunia. Nah, hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Nah, di sana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kiamat kecil. Nah, kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, selanjutnya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Nah, menurut ilmu geologi bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas, melalui proses evaluasi yang lama sekali. Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala dan hancur. Nah, itulah pengertian hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, yaitu ilmu geologi. Selanjutnya itu ada bukti indrawi terjadi hari akhir
Menurut Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia, sebagai mana ada peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Nah, selanjutnya untuk dalilnya itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 206, di mana di sana dijelaskan bahwa peristiwa hari akhir, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Nah, di sana juga dijelaskan bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana akan terjadi hari akhir. Nah, selanjutnya itu ada periode hari akhir. Untuk periode hari akhir, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk akan berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut ada 7. Yang pertama itu ada Yaumul Ba'ats. Nah, di mana di sana dijelaskan sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk di muka bumi dari alam kubur. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 6, di mana dijelaskan pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, untuk itu tadi adalah periode yang pertama. Nah, untuk periode yang kedua itu ada Yaumul Hasyr, yaitu di mana hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu disebut juga dengan tempat berkumpulnya manusia. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Kahfi ayat 47, di mana dijelaskan dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, yang ketiga itu ada buku catatan, di mana nantinya setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Nah, kitab catatan ini berisi semua perbuatan manusia, perkataan manusia selama dia hidup di dunia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Kahfi ayat 49 dijelaskan, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Merekalah memperoleh di hadapan
mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Nah, yang keempat ada yaumul hisab dan mizan. Nah, di mana untuk yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar, dosa kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah mizan. Nah, mizan ini adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia, setiap orang ditimbang amalannya yang seadil-adilnya. Nah, di mana dijelaskan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami letakkan timbangan yang tepat dan adil pada hari kiamat, tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, dan jika amalan itu hanya seberat jarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Untuk yang kelima ada asirat. Asirat ini dijelaskan bahwa jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amalan setiap manusia yang mereka kerjakan selama di dunia. Nah, ada hadis Rasulullah yaitu hadis riwayat Muslim, yaitu terbentanglah jembatan asirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Nah, yang keenam ada yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang itu sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 17, yang artinya, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, yang ketujuh ada balasan perbuatan baik dengan syurga. Nah, setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa syurga. Nah, yang kedelapan ada balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama ini hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat seperti maksiat, mencela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Nah, itulah 8 periode pada hari akhir. Nah, selanjutnya itu ada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini kita tahu sama-sama merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang terakhir di sini ada hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di sini ada 6 dijelaskan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lahir dunia
di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Nah, untuk yang pertama, hikmahnya itu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga itu ada senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat itu ada senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, yang terakhir nih, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, itulah hikmah-hikmah yang dapat kita petik untuk beriman kepada hari akhir. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Untuk itu, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, harapannya semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Dan untuk tugas minggu depan yaitu yang pertama nih, boleh dicatat ya, carilah ayat-ayat Al-Quran dan hadis selain yang sudah ada Ibu sebutkan tadi yang memuat perintah beriman kepada hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran tuh sangat banyak dijelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang beriman kepada hari akhir. Yang kedua, pahami baik-baik ayat Al-Quran tersebut dengan bantuan berbagai buku tafsir atau sumber dari manapun. Nah, yang ketiga, lalu presentasikan pada pertemuan minggu depan. Nah, mungkin itu untuk tugas anak-anak untuk minggu depan. Silakan dikerjakan, jangan lupa. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.